Tentunya selain beberapa hal yang harus kita lakukan, ada hal juga yang harus kita hindari. Nah, pada kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan bab mengenai hal-hal apa saja yang patut kita hindari, yang sebaiknya tidak kita lakukan, bisa kita kaji dan semoga waktunya cukup ya. Yang pertama di antara 5 hal yang harus kita hindari adalah kita masuk ke bulan Ramadan ataupun beramal di bulan Ramadan tanpa bekal ilmu, tanpa dasar ilmu. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, annal amila bila ilmi kasairi bila dalil. Orang yang beramal tanpa ilmu bagaikan orang yang berjalan tanpa ada penuntunnya. Pada ustadznya. Ini saya dikelilingi ustadz-ustadz ini. Atau dibagi 3 waktunya. Wa ma'lumun anna atoba misli haza aqrabu min salamatihi. Sudah dimaklumi bahwa orang yang rusak karena berjalan tanpa penuntun tadi akan mendapatkan kesulitan dan sulit bisa selamat. Wa inna qudira salamatuhu ittafaqan nadiron fahuwa ghairu mahmudi bal masmumun indal uqala'i. Taruhlah dia bisa selamat, namun itu jarang. Menurut orang yang berakal, ia tetap saja tidak dipuji, bahkan mendapatkan celaan. Perkataan ulama ini menjelaskan bahwa pentingnya tuntunan ketika kita melakukan sebuah perjalanan atau amal. Ya, jadi kalau tanpa ilmu itu ibaratnya orang berjalan tanpa ada panduan. Kalau hari ini kita diberikan nikmat teknologi, kalau dulu kita berangkat malam khawatir kalau nyasar tidak bertemu dengan siapapun, ya Pak, gelap. Sekarang sudah ada Google Map. Meskipun Google Map ini kadang-kadang suka bercanda, ya. Kita minta kemana, tahu-tahu nyasar di mana. Terlepas dari kisah-kisah yang rada-rada aneh, Bu, ya. Kalau di berita, kok tiba-tiba ada bis sampai hutan atau tengah kuburan, walau-walau bisawab. Ya, belum bisa ditentukan juga bahwa ini hal-hal yang klinik, goib dan sebagainya, atau memang supirnya ngantuk. Ya, kita terlepas dari hal itu, bahwasanya teknologi cukup membantu hari ini. Ya. Meskipun saya pernah satu perjalanan menuju kota Tegal, berangkatnya lancar, pulangnya mau coba jalan baru. Saya setting mapnya itu salah. Harusnya setting mapnya mobil, tapi saya motor. Meskipun saya bawa motor memang. Tapi biasanya kalau kita pakai motor, pasti diarahkan jalan-jalan tembus. Nah, saya ikuti terus. Saya bilang sama istri, kan waktu itu mengantar istri mengajar di kota Tegal. Nah, kok ini semakin ke atas, semakin sempit ya. Tapi saya ikuti terus, akhirnya benar sampai atas, Pak. Bensinnya sudah mau habis, ya. Untungnya sampai atas, tinggal turun nih Pak Ridwan. Terus sampai bawah, akhirnya melihat warung bensin itu seperti melihat atau ya kausar, telaga air ketika kita kehausan. Bersyukur nyata pas saya lihat lagi, wah saya salah ini. Harusnya jalan perjalanan jauh itu dengan setting Google Map-nya mobil, ya. Itu saja kita mengendarai kendaraan sendiri, ya, dengan alat bantu masih nyasar, apalagi kita beramal tanpa ilmu. Dan dimaklumi bahwa orang yang rusak karena berjalan tanpa penuntun tadi akan mendapatkan kesulitan, ya, dan sulit bisa selamat. Sudah sulit, terus dipaksakan, maka tidak akan selamat, karena tanpa panduan. Adapun orang yang berhasil itu sangat jarang. Mungkin 1000 orang yang berhasil hanya 1, ya. Ditutup oleh perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim, ia tetap saja tidak dipuji, bahkan mendapat celaan. Contoh sederhana, ada orang yang berusaha saking semangatnya ingin ikut tren bersama teman-temannya mendaki gunung,
Belakangan ini kan mendaki gunung sesuatu yang tren kembali ya Bu. Nah, dia tanpa bekal, tanpa pengetahuan, pokoknya naik. Mungkin di antara yang seperti itu, dia selamat sampai kembali pulang. Dan dengan bangga dia menceritakan pada temannya, naik gunung itu nggak perlu persiapan. Buktinya saya selamat kok. Apa yang dikatakan orang lain? Dia bukan mendapat pujian, dia justru mendapat celaan. Kowe nekat, nek nyasar piye? Nah misalnya, ya toh Bu, nggak akan mendapat pujian orang yang demikian, meskipun dia selamat. Dia tetap mendapat celaan karena dianggap orang yang nekat. Ya. Meskipun dia selamat, tapi di antara 1000 itu mungkin dia satu orang. Itu karena kasih sayang Allah. Hakikatnya sebagai manusia dia telah salah langkah karena tanpa persiapan. Nah, ilmu itu dibutuhkan oleh kita. Tentu ada beberapa manfaat. Manfaat yang pertama, ilmu itu adalah alat bagi kita untuk mengurangi sedikit demi sedikit, setahap demi setahap kebodohan yang ada di dalam diri kita. Terus ya Bapak Ibu, kalau kita tidak belajar, kebodohan itu akan terus banyak di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita. Maka bersyukurlah ketika kita mudah untuk melangkah menuntut ilmu. Yang tadi banyak kita tidak tahu, lama-lama terkikis dan menjadi kita fahami. Lalu manfaat yang kedua dari ilmu apa? Bentuk kasih sayang Allah, bentuk kebaikan yang besar yang Allah berikan kepada kita hambanya, yang kadang-kadang kita merasa itu biasa saja. Padahal Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah mudahkan dirinya memahami perkara agamanya. Nah, ini kelihatannya biasa saja, padahal ini kebaikan yang sangat besar. Allah sendiri yang memberikan langsung kepada kita. Maka kalau kita sering berangkat ke majelis ilmu, ke majelis-majelis pengajian, ya, dengan penuh semangat tanpa ada halangan satu apapun, ini nikmat yang besar. Di sisi yang lain ada saudara-saudara kita terhalang atas dua hal. Dia ingin tapi dia sibuk. Dia ingin, mungkin dia sedang sakit. Kalau dia sibuk, ya, dia berharap kok enak ya, mudah datang pengajian, sedangkan saya disibukkan dengan dunia. Dia masih mulia. Orang yang merasakan demikian, meskipun dia sibuk, dia merindukan majelis-majelis ilmu. Ini masih tergolong orang yang baik, dia resah karena jarang ngaji. Tapi orang yang buruk, dengan lancangnya lisannya mengatakan, wah saya sibuk kalau ngaji, nggak ada waktu lagi. Seakan-akan kita semua, panjenengan semua ini pengangguran. Ya, seakan-akan orang yang ngaji itu orang yang nganggur. Iya, nggak punya kesibukan. Padahal Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, dalam satu harinya bisa belasan majelis ilmu. Padahal beliau bukan orang yang tidak punya pekerjaan. Ya. Mungkin kita paling tidak satu pekan ya satu majelis, paling tidak, okay? Syukur setiap hari satu, kan sekarang majelis ilmu bisa kita dapatkan dari berbagai media dan cara. Ya kalau dulu harus datang, sekarang kalau mungkin dalam keadaan sakit, dalam keadaan terhalang, terbatas, kita bisa membuka sosial media, ya, teknologi lagi kembali tadi bisa membuka kajian lewat YouTube atau lewat streaming WA, IG dan sebagainya, itu bisa kita manfaatkan. Ya, tapi memang lebih afdol datanglah ke majelis ilmu karena setiap langkah kita ya dicatat sebagai pahala dan caranya mendapatkan ilmu lebih mulia. Karena dikatakan datangilah ilmu ya sebagaimana kita mendatangi sumur untuk kita ambil airnya. Nah, jadi harusnya itu kita datang kepada ulama. Ya, itu lebih mulia. Bukannya kita berharap ulama terus yang mengunjungi kita. Ya. Sudah dikunjungi, tidak diambil ilmunya.
sudah dikunjungi tidak dimaksimalkan. Padahal dulu para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama yang dahulu itu kalau ingin mendapatkan ilmu menempuh perjalanan yang jauh. Tidak hanya jauh tapi juga beresiko. Kita bersyukur di kota ini sangat mudah melangkahkan kaki menggunakan kendaraan, sedangkan mungkin saudara kita di beberapa tempat di misalnya di pelosok-pelosok, Pak, kalau membaca perjuangan para dai atau orang yang menuntut ilmu, ya, para dai ini kalau mau menyampaikan ilmu ke satu kampung harus naik sampan, padahal melewati rawa-rawa yang berisiko binatang buas. Ataupun sebaliknya, yang mau belajar datang kepada ulama di kota yang lainnya, mereka menempuh perjalanan yang enggak sebentar. Nah, kita hari ini sudah dimudahkan, ada tanggalnya, ya, ada persiapannya, bahkan ada snacknya. Ya, kalau dulu nggak memikirkan snack, bisa ketemu ulamanya saja sudah bersyukur, ya Ustaz. Nah, Imam Bukhari menempuh perjalanan yang tidak sebentar untuk mendapatkan satu bab, bahkan satu hadis saja. Nah, sekarang kita sudah dimudahkan, bahkan teknologi, kita tinggal buka HP, mau baca hadis apa sudah ada. Ya, teknologinya mudah, kitanya mungkin yang belum cukup semangat atau masih dihinggapi rasa malas. Lalu guru dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu Ibnu Taimiyah rahimahullah pun berkata, man faraqad dalil dallas sabili wala dalil illa bima jaa bihir rasul. Siapa yang terpisah dari penuntun jalannya, maka tentu ia bisa tersesat. Tidak ada penuntun yang terbaik bagi kita selain dengan mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini di dalam kitab muridnya, yaitu Ibnul Qayyim, kitabnya namanya Miftah Dar As-Sadah, ya, menuliskan tentang perkataan gurunya ini. Jadi kalau kita terpisah dari penuntun jalan, maka kita punya resiko tersesat. Tadi penuntun jalan manual misalnya ke satu tempat, kita tidak menemui seseorang pun di sana, kita hanya mencoba-coba, atau tadi seorang pendaki yang menuju gunung, dia tanpa bekal, belum punya pengalaman, tidak ada satupun pendaki yang bertemu dengan dia, baik berangkatnya maupun ya turunnya. Maka sering kan di televisi, ya Bu, ditemukan pendaki yang tersesat dalam keadaan ya kedinginan, kurang makan dan sebagainya. Ya. Maka dia akan tersesat. Maka penuntun yang terbaik bagi kita seorang muslim tidak lain tidak bukan adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia paling mulia dan menjadi tauladan bagi kita semua. Tidak ada yang luput yang dicontohkan Rasulullah dalam kehidupannya yang tidak bisa kita ambil manfaatnya. Dari beliau bangun tidur sampai akan tidur lagi. Tidak ada agama yang selengkap Islam yang diberikan contohnya oleh manusianya. Makanya hari ini ada anak-anak muda yang mengagungkan faham-faham terkait dengan tokoh-tokoh tertentu. Tokoh-tokoh itu memiliki kekurangan selain Nabi kita Muhammad SAW. Ya, kalau jenengan pernah melihat ada stiker di motor, di mobil, tulisannya Che Guevara. Wah, karena semangatnya mendobrak ya kekuasaan, berpikir dengan berani. Ya, tapi kita tidak dapati kehidupan keagamaannya, akhlaknya dan sebagainya, hanya tulisan dan semangatnya. Tapi Nabi lengkap, tidak hanya dauhnya Rasulullah SAW, begitupun dengan perilaku kehidupannya sehari-hari. Mulai dari bagaimana beliau beribadah, mulai bagaimana beliau berperilaku kehidupan di rumahnya, bagaimana beliau berbisnis, berniaga, bagaimana beliau berperang, semuanya ada. Hari ini wonten boten Bu, Bapak, tokoh yang bisa mencontohkan semuanya. Misalnya kalau dia tokoh politik, ya, dia contohkan politiknya benar, keluarganya benar, perilaku kehidupannya di rumah benar, ya. Rasa-rasanya langka kalaupun ada. Ya. Maka cukuplah Rasulullah sebagai contoh bagi kita.
Yang lain-lain idolanya itu letaknya jauh di bawah. Ya. Makanya tidak ada keraguan bahkan oleh orang-orang ya selain Muslim menempatkan Rasulullah sebagai tokoh paling berpengaruh di muka bumi ini. Ada satu tulisan itu Rasulullah di antara 100 orang itu nomor 1. Ya. Pernah ada dulu wartawan yang lancang menempatkan Rasulullah itu nomor kesekian, Bu. Kemudian minta maaf dan kehidupannya nggak baik-baik saja itu. Ya minimal dicaci maki kan. Nah, karena kurang ajar menempatkan Rasulullah Nabi kita Muhammad yang kita cintai di urutan kesekian. Ya. Itu yang pertama yang harus kita hindari adalah kita masuk ke bulan Ramadan ini ataupun sudah masuk sekarang, setiap amal ibadah kita, amal soleh kita tanpa didasari ilmu. Yang kedua yang harus kita hindari di bulan Ramadan ini adalah janganlah meneruskan keburukan atau maksiat yang dilakukan sebelum bulan Ramadan lalu dia biasakan kembali di bulan Ramadan. Ya. Maksiat yang terkait dengan apa yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Tentu caranya adalah secara bertahap dan penuh kesadaran. Nusewu nggih, ibu-ibu misalnya berkumpul ya. Ini bukan berarti bapak-bapak tidak punya potensi, tapi biasanya yang dijadikan contoh ini ibu-ibu ya. Berkumpul di satu tempat, misalnya saya paling senang memberikan contoh kumpul di tempat tukang sayur. Nanti ada di antara tetangganya mungkin hanya beli kangkung atau bayam 1 ikat. Nah, mulai nih nggak tahan kalau nggak komentari. Mosok makan siang nanti cuma bayam tok, nggak pakai lauk yang lain. Atau sebaliknya, ketika mendapati tetangganya belanja dalam jumlah yang banyak, kabeh diborong, arep pamer po. Nah, lihat dua kutub ekstrim, satu terlalu sedikit, satu terlalu banyak. Nah, yang terlalu sedikit tadi dikomentari demikian, yang mengomentari kan nggak tahu kalau ternyata di rumahnya semuanya ada kecuali 1 ikat kangkung tadi, yang mungkin anak atau suaminya sudah pesan, Bu, kok nanti buka pengen banget pakai kangkung, mungkin dia lihat di TV atau lihat di HP-nya selintas, cah kangkung kok kelihatannya enak kalau buat buka. Nah, kita tidak pernah tahu hakikatnya apa yang terjadi sebenarnya, ya. Lalu kita dengan tergesa-gesa menghukumi seakan-akan tadi orang tadi pelit, belinya hanya itu. Sebaliknya, kita tidak tahu ternyata yang beli banyak tadi belanjaannya, dia pulang, dia masak, dia akan berikan kepada orang-orang yang tidak mampu atau dia ingin bersedekah pada hari itu. Tidak usah yang lain. Saya pernah terjebak dalam perasaan yang salah ini, Bu. Ketika umroh, saya mendapati seorang bapak belanja jam banyak sekali. Nah, jadi pembicaraan nih bapak-bapak nih. Makanya saya bilang potensi itu tidak hanya ibu-ibu. Bapak-bapak bilang, kok ya jadi wong kok ibadah malah tuku-tuku belanja. Wah. Semua mengaminkan, oh ya, ayo apa kusuk orang ini. Saya juga berpikir, iya yang ngapain belanja. Pokoknya sudah mulai hawanya nih hawa curiga, pas sampai bis mau perjalanan ke kota berikutnya, bapak itu mulai dari belakang jalan. Dia keluarkan bungkusan tadi, diberikan satu-satu jamaahnya. Niki Pak, buat jenengan, ini buat Mas Sabto. Apa niki Pak? Saya ingin bersedekah di kota Nabi katanya. Mudah-mudahan diterima, mudah-mudahan bermanfaat. Selesai itu menyesallah kita semua. Makanya Bu, hati-hati. Kita tidak pernah tahu kadang-kadang hakikat apa sebenarnya yang dilakukan seseorang. Nah, perbuatan maksiat karena lisan kita tadi di luar bulan Ramadan jangan dibawa di bulan Ramadan. Ini kita meneruskan maksiat kalau kita masih melakukan. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, "Rubba shaimin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atas."
Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Karena dia tidak menghindari hal-hal yang sifatnya maksiat kepada Allah. Nasihat guru kami, bermaksiat itu jangan lihat kecilnya dosa, tetapi kepada siapa kita bermaksiat. Artinya Allah Maha melihat, Allah Maha menilai itu semua. Ya. Misalnya contoh kecil saja, ini yang paling kecil sederhana dan sering kita lihat. Mau ke masjid, jamaahnya banyak. Kita mau meletakkan sandal, sudah penuh. Akhirnya sandal orang diangkat, dibuang, kita taruh di situ. Sering kita lihat, karena pengen dapat posisi nyaman. Sandal orang dijauhkan. Bisa dibayangkan kalau itu ribuan sandal, yang satu dibuang di mana, satu dibuang di mana. Ya, dia keluar di awal-awal dia bingung. Itu sudah zolim, kelihatannya sederhana. Ya. Makanya saya kurang tahu ada apa dengan negeri kita, kadang-kadang perkara sandal saja bisa hilang di tempat yang paling aman, yang paling nyaman, yang paling damai. Ya. Mungkin saya pernah nyampaikan, ya, saya pernah kehilangan sandal di masjid di kota Solo yang besar. Sampai 2 kali saya beli sandal dan saya dapat itu tukang sandal ada di sana. Berarti kan sering ada yang hilang. Ya, tukang sandal. Jadi sering ada yang hilang. Walau alam, ya mudah-mudahan bukan ada orang yang punya profesi demikian, ya. Ambil yang baik-baik, buang yang buruk. Nah, tinggalkan yang buruk. Dan dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, justru malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Karena puasa itu hanya untuk Allah. Tidak diperlukan dari kita sekedar lapar, ya, dan dahaga. Tapi yang lain masih dilakukan, ya berarti nilai puasa kita sangat rendah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita sepakat, ya, Bapak Ibu sekalian, dan menjadi semangat kita, mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang telah berlalu. Insya Allah, sepakat, ya? Semangat. Nah, karena tidak ada jaminan kita akan sampai ke Ramadan 2025 atau 1446 Hijriah berikutnya. Siapa yang bisa menjamin? Maka yang ada di hadapan kita ibarat hidangan dinikmati baik-baik, ibarat tamu dilayani baik-baik. Tidak ada jaminan tamu itu akan datang kembali. Tidak ada jaminan hidangan yang nikmat, yang lezat, yang bergizi itu di hadapan kita bisa kita nikmati di kemudian hari. Jadi yang ada disyukuri, dinikmati, ya, lakukan dengan sebaik-baiknya. Dan dalam hadis riwayat Bukhari dari hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, masih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja, akan tetapi puasa dengan menahan diri dari perkataan laghwu dan rafats. Ya, apabila ada seseorang yang mencelamu atau berbuat usil mengganggu kepadamu, katakanlah kepadanya, inni shaimun. Inni shaimun. Aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Ya. Jadi puasa bukan hanya menahan makan dan minum saja. Kalau menahan makan dan minum ini masih perjuangannya anak-anak kecil, Bu. Kemarin sore ketika saya melatih murid-murid saya panahan, kan level usianya beda-beda. Ada yang dewasa, ada yang SMP, SD juga ada yang kelas 6, ada yang sampai kelas 1. Nah, yang kelas 1 ini yang gelisah. Melipir-melipir dekat orang tuanya, minta minum. Nah, wajar ya, kelas 1. Nah, sama ayahnya disemangati. Tentu kita bukan levelnya anak kecil yang berpikirnya hanya makan dan minum saja. Tentu yang lainnya juga, menjaga dari seluruh perbuatan anggota tubuh kita. Bahkan ketika kita harus berkata, maka hindarilah perkataan laghwu dan rafats. Ya, laghwu itu apa? Perkataan yang sia-sia, yang tidak ada faedahnya.
Nah, ini biasanya ujian bagi anak-anak muda nih. Ayo, besok ngabuburit. Nah, ngabuburitnya sekedar nongkrong-nongkrong di jalan, berkatanya ngalor ngidul mungkin kurang berfaedah. Ya, ini termasuk perkataan yang sia-sia, lahu tadi. Bahkan menjurus ke hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dibicarakan. Termasuk diantaranya perkataan rofats, ya, perkataan yang kotor. Kalau dalam makna aslinya rofats itu, ya, perkataan sesuatu yang diinginkan seorang laki-laki dari perempuan, itu rofats. Ya. Jadi perkataan yang menuju ke pornografi, porno aksi dan sebagainya, itu rofats. Nah, maka dihindari. Ya. Dan jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, lahu dan rofats ini menentukan juga pandangan Allah Subhanahu wa taala tentang kualitas puasa kita. Kalau kita bisa menghindari lahu dan rofats ini, maka mudah-mudahan lisan kita termasuk lisan yang terjaga, yang selamat. Termasuk diantaranya juga tidak jelaskan dalam hadis ini, di hadis yang lain tentang jidal, yaitu berdebat hingga mengakibatkan, ya, kita emosi, marah, dan menuju kepada pertikaian. Jadi kalau berdebat itu dipastikan berdebat untuk yang ilmiah, yang berdasarkan petunjuk, dalil, ya, itu bisa disebut dengan muzakaroh. Tapi kalau sekedar memenuhi hawa nafsunya saja, misalnya ada yang berdebat tentang kunut dan tidak kunut di hari puasa, Pak. Wah, dari pagi sampai siang itu berdebat, sampai keluar kata-kata yang tidak pantas, ya, sampai lawan debatnya dihina secara fisik, bahkan mungkin gurunya dihina secara fisik. Nah, ini jidal namanya. Tapi kalau berdebat secara ilmu, ada di dalam hadis dijelaskan ulama ini, Pak, begini-begini. Ya, tapi saya dapatkan juga di hadis ini. Nah, itu masih tidak apa-apa. Itu masih ilmiah. Tetapi kalau sudah menjurus kepada fisik, menghina pribadi, menjatuhkan harkat dan martabat, ini masuknya kepada jidal. Ya, berdebat yang menjurus kepada perselisihan, pertikaian yang merusak hati. Maka tinggalkan. Imam Syafi'i mengatakan kalau berdebat dengan orang bodoh, tinggalkan. Ketika kita tahu ini kita berdebat, oh, kok mulai ngawur ya, kok arahnya kepada fisik, arahnya menghina, tinggalkan. Ini tandanya orang cerdas. Bukan kita tidak mau melayani perdebatan, tetapi kita menghindari perselisihan, pertikaian, maka hindari. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik, aw liyasmut, atau diam. Ya, walau alam, ya, hadis ini mungkin dijadikan rujukan oleh orang-orang soleh terdahulu, mengatakan bahwa diam itu emas. Nah, dalam hal inilah diam itu emas. Tetapi dalam hal yang lain tidak selamanya diam itu menjadi emas. Ya, kita membiarkan anak kita tidak sholat, loh, katanya dia emas, Ustaz. Jadi saya diamin aja anak saya. Nah, tidak, tentu tidak demikian. Ya, kita berusaha untuk memberikan peringatan, ya, sekaligus nasihat yang kuat, yang jelas kepada putra-putri kita. Lalu kemudian hal yang ketiga yang sepatutnya dan seharusnya kita hindari di bulan Ramadan, kita masih pelit, bakhil dengan harta. Ya. Harusnya di Ramadan ini lebih jor-joran. Paham ya, Bu? Biasanya di luar bulan Ramadan sebelumnya sedekah kita hanya sekian rupiah. Ayo kita coba lebih daripada itu. Nah, bagaimana caranya? Kurangi ngoyok di dalam bekerja, tetapi banyak beribadah di bulan Ramadan. Nah, nanti bisa pakai filosofi kehidupannya, salah satunya saudara kita, ya, orang Padang, suku Minang itu, Bu, ya. Sebagian yang masih memegang tradisi yang baik itu, mereka bekerja itu 11 bulan untuk 12 bulan. Mulai disisihkan. Ya, mulai disisihkan. Jadi di bulan Ramadan mereka tinggal, ya,
total beribadah, banyak bersedekah. Nah, tapi nun sewu kalau belum sanggup silakan bekerja, ya memang itu menjadi kewajiban dan kebutuhan kita, tapi mbok ya jangan terlalu ngoyok. Justru di bulan Ramadan lebih giat hingga mengganggu ibadah. Ya kan besok lebaran Ustadz, saya harus jualan dari pagi ke pasar, dari jam 2, tadinya jam 3 saya jam 2. Bapak sholat, ya karena sibuk nggak sholat Ustadz. Nah, maksudnya demikian. Kalau masih bisa membagi waktu mungkin tidak masalah. Tapi kalau tidak, ya kadang-kadang saya prihatin ya, mungkin panjenengan melihat di beberapa pasar, kita perhatikan semangatnya luar biasa sampai membawa barang dagangannya jam 2, jam 3, bahkan jam 12 malam. Saya pernah survei di Pasar Prambanan jam 12 malam dalam rangka, nah ini Ustadz Haki di Lazis bisa nanti program mengentaskan rentenir dari pasar-pasar. Jadi saya dulu di kantor yang lama punya amanah, sampai sana jam 12 saya catat beberapa individu yang ditagih rentenir. Dan bunganya luar biasa, satu hari 20%, Pak. Ada ibu yang kita bantu waktu itu, yang kami bantu, jualan nasi seperti distorkan ke angkringan, ke warung makan, beliau hanya jual nasi. Pendapatannya hanya 70.000, 50.000 untuk bayar hutang. Ya, Masya Allah. Terjerat bertahun-tahun. Nah, kita pelajari beberapa, kita lepaskan dari hutang itu, lalu kita berikan modal baru. Nah, itu akan kita dapati. Dan ternyata biasanya yang terlibat riba seperti ini juga sulit menegakkan, melaksanakan sholat karena begitu pusingnya kehidupan. Nah, makanya kalau kita punya kelebihan harta, lakukanlah. Ya, salah satunya tadi membebaskan saudara kita dari jeratan riba, rentenir dan sebagainya tadi, atau fungsi masjid lebih dioptimalkan, ya. Jadi infak masjid itu tidak hanya kita bangga dengan diumumkan saldo, ya, pekan ini sekian juta rupiah, misalnya 2 juta rupiah, pekan depan saldo 2.200.000, tidak ada pengeluaran sama sekali. Maka filosofi ini diambil oleh saudara kita di Masjid Jogokarian dengan istilah saldo nol. Ya, kalau kami di PCM ya Pak Ridwan bahkan sampai saldo minus karena saking banyaknya kebutuhan. Tapi nggak apa-apa. Ya, minus ibaratnya gelap, gelap itu ibaratnya malam, sebentar lagi datang pagi. Kita harus semangat. Ya, insya Allah sebentar lagi ada bantuan lagi gitu ya Pak. Nah. Pak Parno ternyata sudah kemarin ya, alhamdulillah matur nuwun nggih. Ibu Bapak jamaah sudah memberikan sebagian dari infak ahad pagi yang nanti dikelola oleh PCM Pakem dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi umat. Nah, itu yang kita bisa lakukan. Akhirnya pengentasan kemiskinan itu bisa dari para aghnia, orang-orang kaya, lewat basis masjid atau lembaga-lembaga zakat, infak dan sedekah. Nah, kalau di Pakem ini kita punya Lazis Muhammadiyah. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, sesungguhnya di surga terdapat kamar-kamar yang mana bagian luarnya terlihat dari bagian dalam dan bagian dalamnya terlihat dari bagian luarnya. Lantas seorang Arab Badui ini orang pedalaman Bu ya, suku yang kalau pada masa itu suku yang di pedalaman yang tingkat pendidikannya rendah tetapi semangat belajarnya tinggi. Lalu seorang Arab Badui berdiri sambil berkata, bagi siapakah kamar-kamar itu diperuntukkan wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, untuk orang yang berkata benar, yang memberi makan, dan yang senantiasa berpuasa dan sholat pada malam hari di waktu manusia sedang tidur. Nah, ini saya juga nggak mungkin menjelaskan detail karena tidak pernah dibayangkan kamar seperti apa yang sangat jernih, sangat bening tadi. Tapi tentu ini keutamaan dan kemuliaan yang besar nanti di surganya Allah, dan diberikan kepada orang yang selalu berusaha berkata yang benar.
Ya, diantaranya tadi tidak berkata lahu dan rofats tadi. Yang memberi makan senang bersedekah untuk menghilangkan kelaparan dari saudaranya. Dan yang senantiasa berpuasa dan sholat pada malam hari di waktu manusia sedang tidur. Nah, ini luar biasa, termasuk kita yang berpuasa nanti ya di surganya Allah mendapatkan kenikmatan ini. Ya, dan orang yang sholat malam. Ini juga sebagai jawaban. Ada sebagian, ya kita doakan semoga saudara kita mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwa kok ngomong tentang surga dan neraka. Wis tau neng kono po? Nah, sakjane itu kita memang belum pernah ke sana. Tapi kita punya iman meyakini berita nubuah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui hadis-hadisnya, termasuk hadis ini contohnya ya, tadi mendapatkan ruangan kamar yang jernih, yang bening. Nah, bukan kita yang berkata, tapi Rasulullah SAW mengabarkan yang diteruskan terus sampai ulama-ulama berikutnya hingga sampai pada kita hari ini. Kadang-kadang kita tidak yakin dengan apa yang disampaikan Rasulullah, tapi kita percaya mutlak, bahkan keyakinan berlebih pada sesuatu yang sebenarnya kita tidak kenal. Contohnya apa Pak, Bu? Ibu pernah pergi ke luar kota dengan pesawat? Pernah ya? Mungkin yang sudah haji, umroh, ataupun perjalanan keluar kota. Pertanyaannya, jenengan kenal pilotnya? Loh kok mau dibawa jauh-jauh? Nggak kenal loh Bu, ya dibawa jauh ke atas. Untuk hal seperti ini kita memasrahkan, mempercayakan lah kok kepada Rasulullah SAW, ya manusia terbaik di muka bumi ini, yang kita mengambil segala keteladanan dari beliau, kita tidak percaya dengan dawuhnya. Betul ya Pak ya? Kita percaya dengan orang lain tapi tidak cukup percaya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi mengatakan kemuliaan orang yang berpuasa ini dan ini, opo iyo, nah mulai. Nabi kita mengatakan sunnahnya berkata berbuat ini dan ini. Ya itu kan Nabi, kita kan manusia biasa. Mulai terjadi penentangan. Padahal itu sedang diberikan contoh keteladanan bagaimana harus ya menjadi seorang muslim yang baik. Maka kalau kita belum bisa melakukan istighfari, lalu kita renungkan, berdoa kepada Allah, ya Allah, sungguh hamba ingin seperti si fulan yang sholat malam terus, seperti si fulan yang terus istiqomah ngaji. Ya, jangan dipermasalahkan orang yang ngaji, yang lalu kita mengatakan, ya itu kan kayaknya waktunya kosong kok, nggak sesibuk saya. Mulai menduga-duga seakan-akan yang ngaji itu, yang sering berangkat ke majelis ilmu itu orang yang pengangguran. Padahal dia pintar membagi waktu. Seakan-akan yang sering di masjid membaca Al-Quran, dia tidak punya pekerjaan lain, maka punya waktu kosong untuk membaca Quran. Modalnya kita dengan orang lain kan sama ya Bu, 24 jam ya. Jam dinding, jam tangannya beda boten. Sami. Tidak ada perbedaan. Bahkan detiknya saja tidak ada yang meleset. Tapi beda penggunaan waktu, pemanfaatan waktu. Lalu yang tidak boleh kita lakukan, yang sebaiknya kita hindari di bulan Ramadan ini, yang keempat adalah, nah ini, penting tapi sering terjadi pada sebagian orang. Ya. Dan ini tugas dakwah kita, tugas kita bersama untuk menjadikan orang-orang yang masih dalam keadaan ini menjadi pribadi yang insya Allah berubah. Yaitu hindarilah, ya, dan tentu ini jangan sampai berpuasa tapi tidak sholat. Ya, mudah-mudahan di desa ini tidak ada, di kampung ini tidak ada. Sergap ya puasanya atau sholat tarawihnya, ya karena bersama-sama. Ya kalau tidak bersama-sama dia tidak sholat. Nah, maka ada penjelasan yang luar biasa dari para ulama
Yang pernah ditanya, apa hukum orang yang berpuasa namun meninggalkan sholat? Mungkin kita sering dengar ya, pertanyaannya demikian, Ustadz, ada teman saya, ada saudara saya, ada tetangga saya, dia puasa tapi dia tidak mau sholat. Nah, ini pertanyaan disampaikan pada para ulama dan dijawab, puasa yang dilakukan oleh orang yang meninggalkan sholat tidaklah diterima, karena orang yang meninggalkan sholat berarti dia masuk kepada kekufuran, menjadi seorang yang kafir, dia menjadi seorang yang murtad. Dalil ini ya, bahwa meninggalkan sholat termasuk bentuk kekafiran yang dengan firman Allah Ta'ala disebutkan dalam Quran surat At-Taubah di ayat yang ke-11, jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama, ya. Dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. Ya. Jadi ukurannya kita seagama tadi, yaitu orang-orang yang senantiasa bertobat, melaksanakan atau mendirikan sholat, menunaikan zakat. Apa pernah di zaman Nabi dulu atau dekat dengan zaman Nabi dulu ada orang yang meninggalkan di antara ini? Ada, Pak. Kalau kita buka lembaran Sirah Nabawiyah, akan didapati ketika Nabi wafat, sebagian kaum muslimin sudah ada yang mulai kurang ajar dengan syariat. Makanya Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama yang hatinya lembut, ya, bisa marah ketika mendapati sebagian orang tidak mau bayar zakat. Lihat, kalau nanti agama ini ditawar-tawar, ada di kampung ini, saya mau Islam tapi saya nggak mau bayar zakat, saya mau Islam tapi saya nggak mau puasa, yang lain mau, saya mau Islam tapi saya nggak mau sholat, kalau bayar zakat oke. Kira-kira pripun itu, Bu? Bangunan agama ini akan hancur. Nanti beragama karena hawa nafsu, ya udahlah nggak apa-apa, mungkin kampung ini uangnya banyak, biarin zakat, nggak usah sholat. Oh, kampung ini kuat sholatnya, nggak apa-apa lah, nggak bayar zakat. Nggak bisa begitu, ya. Kalau sudah sesuatu yang pokok, maka harus dilakukan. Berbeda dengan hal yang sunnah, sesuai kemampuan kita, ya, dan tidak dihukumi berdosa ketika kita meninggalkan. Hanya kita kehilangan potensi mendapatkan pahala yang lebih banyak. Hanya kita mendapatkan potensi untuk menutupi kekurangan yang wajib, hilang begitu saja. Maka salah satu faedahnya sholat sunnah rawatib, menutupi kekurangan sholat wajib kita. Ada yang yakin, Bu, setiap rakaat sholat kita pasti khusyuk terus rakaat 1 sampai 4 misalnya. Bisa saja rakaat pertama Allahu Akbar, wah sampai mantap tuh Pak ya, sampai merem-merem sampai begini. Oke, dia khusyuk sampai ruku, sampai sujud. Rakaat kedua, ya, lupa jemurannya, lupa lagi bengkel motor, lupa lagi memperbaiki genteng yang ditinggal dan sebagainya. Bahkan yang hilang pun ketemu di dalam sholat, kuncinya ketemu. Tadi mungkin saya, Ustadz Haki, Ustadz Ali, Ridwan dan sebagainya, Pak Rahman, lagi mau mengisi khutbah, lagi ini materinya apa ya, belum ketemu, di dalam sholat ketemu. Oh iya, harusnya nyampaikan itu. Kita berdialog dengan diri sendiri di dalam sholat tidak boleh. Maka hikmahnya takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan segala aktivitas selain sholat itu sendiri. Jadi kalau sudah Allahu Akbar, sudah nggak mikirkan apa-apa, tidak berbicara dengan diri kita sendiri, nggak usah komentari di depan kita sarung gajah duduk seri terbaru. Nah, sudah enggak. Atau ibu nun sewu depannya, masa jane warna biru dongker, jilbab ini apik ya, pakai kelambi yang di rumah. Nah, ya, makanya kalau pakai mukena, saran saya, ya, bukan mutlak, pakailah yang warnanya paling sederhana, nggak mengganggu konsentrasi saudara kita yang lainnya. Ya, kalau di rumah silakan, kalau sendirian ibu sholat silakan. Tapi kalau di sana banyak jamaah, ya saya khawatir kita ya berpotensi menjadi membuat orang kurang khusyuk. Nah, dan dalam hadis riwayat Muslim, baina rajili wa baina syarki wal kufri tarkus shalah. Pembatas antara seorang muslim dan dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Nah itu, ya, hadis riwayat Muslim tegas, Rasulullah yang mengatakan, bukan saya, bukan
yang lainnya. Tapi Rasulullah langsung mengatakan pembatas antara seorang muslim dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Makanya tadi puasanya luar biasa tapi tidak sholat, eman-eman ya. Maka ada yang mengkiaskan, ya walau alam bisawab, sholat itu ibarat angka 1 yang diikuti angka 0 di belakangnya. Sholatnya baik, sudah modal 1. Puasanya baik, zakatnya baik, ya, sodakonya baik, terus bertambah. Tapi ini semua baik, tidak sholat, akhirnya 0, 0, 0, 0. Maka semangat yang paling tinggi yang boleh, kalau boleh saya memberikan nasihat di Ramadan ini adalah yang utama, mari kita perbaiki kualitas sholat kita. Nah, ya tadi pertama hal khusyuk. Dalam kitab Al-Khusyuk fi Sholat, Dr. Said Al-Khotoni mengatakan khusyuk itu hudurul qalbi inda talabsihi bi ta'atillah. Menghadirkan hati ketika seorang hamba melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi hadirkan hati dari awal rakaat sampai akhir, sampai salam. Setelah salam silahkan, jenengan boleh nggak zikir. Dalam kaitannya tidak membatalkan puasa karena bukan bagian dari rukun, tapi kehilangan potensi tadi, potensi pahala, potensi berbuat kesalahan. Maka kita zikir awal itu yang utama adalah astagfirullah. Tapi juga jangan sampai kita berburuk sangka sekali lagi melihat saudara kita habis salam langsung pergi, nggak sopan sholat kok langsung ngajir. Kita sekali lagi nggak tahu, mungkin dia sudah ngampet sakit perut, ya. Tapi di akhir-akhir dia harus segera pergi. Kalau tidak pergi terjadi geger, huru hara dan sebagainya, karena ada aroma yang mengganggu. Ya. Bahkan kalau memang kita tidak tahan di rakaat pertama panggilan alam, sakit perut, tinggalkan Bu, enggak tercela, tidak berdosa, tidak hina, ya, tinggalkan, selesaikan hajat kita. Kalau di kamar mandi rumah sakit, di kamar mandi masjid sedang rusak atau kita tidak nyaman, boleh pulang atau cari kamar mandi terdekat dengan masjid. Selesai, kembali lagi, kan sudah selesai Ustaz, insya Allah masih tercatat jamaah. Karena memang niat kita dan anggota badan kita menunjukkan bahwasanya kita sudah berniat untuk jamaah. Nanti kembali lagi. Sebagaimana kalau kita kesiangan sholat subuh, ya, tiduran, lalu kita dapati di masjid sudah pulang semua. Ya, tentu ini kita istighfari untuk tidak kita ulangi, tapi jangan menjadikan kita, wah, malu Pak gitu loh. Ada seorang kan malu sampai sana udah pada pulang. Tidak usah, tetap berangkat. Kalau ikhlas, dipuji, dicaci, tidak akan tumbang, tidak akan menggoyahkan ibadah tadi. Ada yang, ya, misalnya ada yang, ya mungkin ngece lah bahasa kita sehari-hari. Wah, Pak Parno jam segini baru subuhan. Iya, saya salah. Cukup begitu. Kesiangan saya. Kan santai tuh Bu. Kalau hatinya langsung, nggak tahu saya lagi sibuk, malah nanti dosa lagi, ya. Udah diterima saja. Memang kita salah, tapi kita tetap ingin menunaikan, ya, tadi kewajiban berjamaah tadi, sholat 5 waktunya. Dan yang terakhir, saya minta waktu tambahan sedikit biar tuntas, ya. Yang patut kita hindari di bulan Ramadan ini adalah terkait juga dengan sholat, yaitu jangan sholat taraweh ngebut super cepat, ya. Nah, ini nasihat bagi kita semua, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afdolu sholati tunul kunut, ya, sebaik-baik sholat adalah yang lama berdirinya. Ya, oleh para ulama dijelaskan maksud dari hadis riwayat Muslim ini adalah tumaninah, tenang, ya, tertib, ya, berikan hak-hak bagian tubuh kita pada tempatnya. Di dalam hadis lain kan pernah disampaikan Rasulullah bahwa Rasulullah itu kalau ruku, jika diletakkan air, gelas air atau wadah air, tidak akan tumpah. Bisa dibayangkan kan Bu tenangnya, ya. Jadi jangan seperti ayam mematuk makanan,
Ya, begitu cepatnya. Maka yang terjadi adalah kecepatan pada kendaraan kita pakai pada waktu sholat, RPM, rakaat per menit. Cukup itu dipakai satuannya untuk kendaraan, nggak usah kita pakai kepada sholat. Ya. Tidak ada hadisnya siapa yang sholatnya lebih dahulu maka dia pemenang. Betul Bu ya? Ukurannya adalah khusyuk lisannya, khusyuk hatinya, gerakan badannya. Nah, dan dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang sholat muhtasiron. Apa itu muhtasiron? Al Imam Ibnu Hajar rahimahullah membawakan hadis tersebut, annahu naha an yusalla rajulu muhtasiron. Dalam kitab beliau Bulughul Maram, ini kitabnya dibahas di berbagai pondok pesantren ya. Dalam bab dorongan agar khusyuk di dalam sholat, sebagian ulama menafsirkan ikhtisar atau muhtasiron dalam hadis tersebut adalah sholat yang diringkas dengan terburu-buru. Nah, ini jelas ya, muhtasiron itu dilarang, yaitu meringkas sholat dengan terburu-buru, meringkas waktunya biar cepat ya. Tidak ada tumakninah ketika membaca surah, ruku dan sujud. Ini dalam syarah Bulughul Maram ya. Demikianlah penjelasan ulama Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Nah, jadi ini jelas, jangan ngebut-ngebut. Kalau kita tidak sanggup sholat 23 rakaat misalnya, hanya sanggup 11, ya cari masjid yang 11. Kalau kita ingin memperlama sholat, berharap dapat pahala yang banyak, berharap mendapatkan kenikmatan sholat yang panjang, mau 23, 30 sekian, 40 sekian ada, ya silahkan. Tapi yang paling masyhur 11 dan 23. Kalau Nabi memang tidak pernah menambah dari sholatnya, sholat malamnya, ya bulan Ramadan itu lebih dari 11. Tapi sahabat Umar bin Al-Khattab mengkodifikasi, menggabungkan, ya mengumpulkan orang-orang pada masa itu dengan 23 rakaat. Nah, yang mengenaskan ada orang yang berdebat tentang 11 dan 23 tapi dia tidak sholat. Nah, dia hanya keren-kerenan dalil tapi tidak sholat. 11 berkualitas luar biasa dibandingkan misalnya 23 tapi cepat-cepatan. Tapi 23 berkualitas, ya mudah-mudahan lebih baik dari yang 11. Asal dia tidak merasa sombong, dia merasa lebih baik, tidak. Cukup bagi dia menikmati sholatnya, dia bisa khusyuk, baca Qur'annya lebih banyak, tentu pahalanya lebih banyak. Demikian ya Bapak Ibu jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, 5 hal yang harus kita hindari di bulan Ramadan ini, ya. Ini masih pekan pertama. Belum seperempat perjalanan. Ya. Kalau yang 30 hari puasanya ini baru masuk hari ke-7. Ya, yang 29 ya, ini juga belum genap seperempatnya. Jadi ya mari, masih ada waktu ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, semangat yang tidak pantang kendur ya. Terus ngaji, terus menambah ilmu ya, berkumpul dengan orang-orang soleh itu seperti HP yang baterainya mulai lowbat, akan selalu dicas terus. Sebaliknya kalau berkumpul dengan orang yang kurang baik, maka akan mempengaruhi ketidakbaikan di dalam kehidupan kita. Walau alam bisawab. Mohon maaf kalau ada kekhilafan dan kekurangan. Kepada Allah kita memohon petunjuk dan pertolongannya. Monggo Ibu. Mohon maaf. Nggih, monggo. Makanya kita menghafal surat-surat yang kita juz 9, juz 30. Kemudian kita aplikasikan dalam surat. Karena itu ada kerjaan hafalan itu biasanya karena ada yang lupa ya. Ulangi lagi kok lupa lagi, apakah seperti itu kita ganti surat atau sholatnya itu jadi bisa? Ya, baik. Memang kalau di pondok pesantren tahfiz itu, di antara cara untuk menjaga hafalan diterapkan, diamalkan pada sholat sunnah. Ya. Nah, nanti kalau sudah kuat hafalannya, misalnya laki-laki, dia terapkan pada sholat wajib ketika dia menjadi imam. Nah, khusus tadi permasalahan
tiba-tiba kita lupa, ada dua cara. Satu, hentikan pada ayat itu, selesai, lalu kita ruku. Ya, atau kita kok lebih nyaman, lebih mantap memilih surah yang lain, itu tidak mengapa. Nah, makanya kan kita kadang-kadang memperhatikan, nah ini juga pelajaran bagi kita sebagai makmum, kalau ada imam yang lupa pada ayat tertentu, jangan langsung cepat dibetulkan, kasih waktu sekian detik. Karena mungkin dia sedang proses menghafal. Berhenti sebentar nggak apa-apa, dia lagi proses menghafal. Ya, justru kadang-kadang kalau langsung imamnya malah lupa. Karena biarkan dulu sebentar. Makanya di belakang juga penghafal Al-Quran yang lebih baik dibanding yang lainnya. Maka mungkin salah satunya kenapa anak kecil itu jangan langsung di belakang imam. Itu bukannya nggak boleh, tapi jaga-jaga untuk mengingatkan. Jadi ibu tadi walau bisawab bisa berhenti pada ayat itu, kan sudah berikhtiar, lalu sudah tidak usah difikirkan lagi, khusyuk kepada ayat rakaat berikutnya. Ya, nanti malah kita berdialog dengan diri sendiri, wah kok bisa nggak hafal ya tadi, nah malah ya sudah berhenti pada ayat itu, lalu ruku atau ganti dengan surah yang kita hafal. Nah nanti kita perbaiki setelah sholat, kita buat catatan, oh tadi pas ayat ini saya lupa, ulangi hafalan terus. Dan memang itu akan letih rasanya, tapi itulah perjuangan menghafal Quran, tidak ada yang mudah. Ya kita ikhtiar selama masih di bumi itu pasti ada kerja keras dan kesulitan, keletihan. Monggo Bu, tetap semangat ya, nggak apa-apa. Ya mungkin ada berapa metode ya Ustadz ya, menghafal itu ada yang metodenya 3 kali baca lalu ditutup dia sudah hafal. Ada yang 10 kali baca, bukan dihafal ya, dibaca dulu, dilihat hurufnya, jadi huruf itu masuk ke kepala kita. Ya nggak tergesa-gesa kita langsung menghafal. Diulang-ulang, ada yang 3-20 kali, bahkan 40 kali. Nah nanti ditutup baru kita ulangi. Insya Allah akan lebih cepat hafal. Silakan pilih waktu terbaik. Kok saya nyaman ya kalau mau tidur tenang semuanya, monggo. Ada yang nyaman bangun malam, berwudu saat benar-benar sunyi, menghafal. Tapi ada orang-orang yang tidak terpengaruh dengan bisingnya lingkungan. Ya kalau di pondok pesantren itu kan kadang-kadang yang lainnya menghafal, ada yang lari-lari, dia tetap bisa menghafal. Tapi kembali kepada kemampuan kita masing-masing. Walau misal. Cekap ya Bu, insya Allah. Karena waktunya, nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa ditanyakan di ahad berikutnya dengan ustadz-ustadz yang lainnya. Semoga dahaga ilmu kita lebih daripada Arab Badui tadi. Ya, insya Allah ya, untuk semangatnya. Walau misawab, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.